Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. kepada Bapak Selamat siang Taufikur kepada Rahman Bapak selaku Taufikur dosen Rahman pengampu selaku mata dosen kuliah pengampu mata kuliah farmakognosi. farmakognosi. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, Alskiatul nama saya Lailia Arsyad sebagai Laili moderator sebagai pada siang moderator hari pada siang ini. hari Pada ini. kesempatan Pada kali ini, kesempatan kali kelompok ini, 7 akan kelompok 7 akan mempresentasikan mempresentasikan tentang kulit buah tentang kulit manggis buah sebagai manggis anti sebagai kanker dan anti kanker dan antioksidan. antioksidan. Sebelumnya, perkenalkan Sebelumnya, pemateri perkenalkan pertama pemateri kita pertama yaitu kita Karibiano yaitu Karibiano Rafika, dan yang Rafika, kedua dan yang Febriana kedua Milandi Febriana Milani Putri, yang ketiga Putri, yang Alfatul ketiga Lailia. Fatul Lailia. Untuk mempersingkat Untuk waktu, mempersingkat waktu, dipersilakan untuk pemateri dipersilakan untuk pertama. pemateri pertama. Penyakit yang kita ambil yaitu kanker adalah penyakit keganasan yang terjadi pada jaringan tubuh, di mana terdapat sel-sel abnormal yang tumbuh secara berlebihan dan tidak terkoordinasi. Maka dari itu, kanker menjadi salah satu masalah kesehatan dengan dampak kematian terbanyak di dunia. Obat bahan alam yang digunakan yaitu mangostana. Garcinia mangostana L umumnya dikenal sebagai manggis, adalah obat herbal yang semakin banyak didayakan karena potensi terapeutiknya. Hampir semua bagian tanaman, kulit, biji, kayu, dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai obat alami untuk penyakit. Pencegahannya yaitu pertama sebagai antioksidan. Manggis membantu mengatur fungsi sistem imun dan mengurangi kerusakan oksidatif. Modulasi tingkat stres oksidatif telah dikaitkan dengan peningkatan aktivitas sel imun yang mendorong respon imun yang lebih efisien. Yang kedua, sebagai anti kanker, manggis berpotensi fungsi sebagai agen imunomodulator yang meningkatkan keseimbangan dalam sistem imun sebagai agen anti kanker. Yang ketiga, antiinflamasi. Program dalam manggis dapat menunjukkan potensi sebagai agen antiinflamasi dengan menghambat proinflamasi khususnya faktor nekrosis tumoral. Yang keempat, sebagai antidiabetes. Dosis manggis yang akan antioksidan seperti antosianin, sartan, dan asam fenolik secara signifikan mengurangi kadar glukosa darah pada responden jika dikombinasikan dengan praktik gaya hidup sehat dan mitigasi pola makan. Yang kelima, anti-obesitas. Menunjukkan bahwa suplementasi komponen kulit manggis selama 8 minggu seperti alpha-manggis, prosiarin, atau siarin, asam citrat dapat memperbaiki obesitas dengan mengurangi inflamasi sel inflamasi, membatasi peluasan adiposit, dan mengurangi perubahan jaringan adiposa terkait usia peradangan. Yang keenam, sebagai antidepresi. Penggunaan bubuk kulit manggis berfungsi pada beberapa efek positif yang terkait dengan kesehatan dan fungsi otak. Selanjutnya, profil tanaman, klasifikasi, kingdom, plantae atau tumbuhan, divisi, spermatofita atau tumbuhan berbiji, subdivisi, angiospermae atau tumbuhan berbunga, kelas Dicotyledonae atau berkeping dua, ordom Malpighiales, famili Cutiferae, genus Garcinia, spesies Garcinia mangostana L. Garcinia mangostana L atau Clusiae umumnya dikenal sebagai manggis, memiliki batang lurus dan kulit batang berwarna coklat tua. Manggis merupakan salah satu spesies dari famili Clusiae. Buah matangnya memiliki kulit yang berwarna ungu, memiliki daging buah yang berair berwarna putih, dan di dalamnya terdapat 6-8 biji. Kulit bagian dalam manggis banyak mengandung santan, di mana senyawa ini bersifat sebagai anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Pengembangan tanaman yang pertama, buah manggis. Buah manggis sering dijuluki the queen of tropical fruit. Bagian-bagian lain dari buah manggis seperti akar, batang, dan daun diketahui juga memiliki manfaat sebagai antibakteri, anti jamur, malaria, dan juga sering dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit degeneratif. Yang kedua, alpha mangostin. Ekstrak kulit manggis alpha mangostin telah terbukti memiliki berbagai efek farmakologi, antaranya adalah antioksidan, antiinflamasi, anti nyeri, anti alergi, anti fungi, antibakteri, anti obesitas, anti parasit, anti tuberkulosis, Alzheimer, dapat meningkatkan sistem imun, dan sebagai anti kanker.
Pada tabel pertama ditunjukkan cara pengolahan ekstraksi kulit manggis dengan metode maserasi. Komponen yang pertama judul artikel, ekstraksi senyawa santan dari kulit manggis menggunakan metode maserasi. Bahan yang digunakan adalah kulit buah manggis kering dalam bentuk serbuk. Cara pengolahan serbuk kulit manggis dimasukkan ke dalam wadah kemudian ditambahkan pelarut etanol 96%, campuran direndam selama 3 kali lebih 24 jam atau 72 jam dengan pergantian pelarut setiap 24 jam. Metode yang digunakan adalah maserasi, yaitu perendaman pada suhu ruang tanpa pemanasan. Pelarut yang digunakan adalah etanol 96% sebanyak 1,5 liter, perbandingan bahan dengan pelarut yang adalah 1:5. Setelah proses perendaman selesai, campuran disaring menggunakan kertas saring untuk menghilangkan filtrat dan residu. Hasil yang diperoleh adalah ekstraksi yang kaya akan alfa-mangostin. Tabel kedua menunjukkan metode lain, yaitu ekstraksi kulit manggis menggunakan metode sokletasi. Judul artikel, ekstraksi kulit manggis menggunakan metode preflux dan sokletasi. Bahan yang digunakan adalah kulit buah manggis kering dalam bentuk serbuk. Kulit manggis dikeringkan, kemudian dihancurkan dan diayak hingga diperoleh serbuk halus. Metode ekstraksi yang digunakan adalah efflux dan sokletasi. Pelarut yang digunakan adalah etanol. Perbandingan bahan dan pelarut adalah 1:12. Suhu dan waktu ekstraksi dilakukan dengan pemanasan pada suhu sekitar 60 derajat Celcius selama 60 sampai 80 menit. Hasil yang diperoleh adalah ekstraksi kulit manggis dengan rendaman tertinggi sebesar 16,7%. Dari kedua metode tersebut dapat disimpulkan bahwa maserasi dilakukan tanpa pemanasan dan membutuhkan waktu lebih lama, sedangkan sokletasi menggunakan pemanasan sehingga proses ekstraksi berlangsung lebih cepat dan menghasilkan rendaman yang lebih tinggi. Aktivitas atau senyawa. Salah satu tumbuhan yang telah diteliti terkait potensinya sebagai agen sitoksi pada sel kanker payudara, kulit buah manggis Garcinia mangostana L mengandung senyawa golongan xanthone yang berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, antitumor, dan anti-kanker. Sifat antioksidan xanthone melebihi vitamin E dan vitamin C, yang selama ini terkenal sebagai antioksidan tingkat tinggi, dan jumlah senyawa dalam kulit buah manggis Garcinia mangostana L. Senyawa xanthone merupakan golongan senyawa fenolik. Senyawa ini dapat diisolasi dari famili Garcinia. Salah satu spesiesnya Garcinia mangostana L. Jenis senyawa xanthone yang terdapat dalam manggis yaitu alfa-mangostin. Ekstrak alfa-mangostin ini didapat dari kulit buah manggis yang berwarna merah hati. Memaparkan hasil penelitiannya bahwa senyawa alfa-mangostin berpotensi sebagai anti-kanker. Senyawa dan perannya. Yang pertama yaitu xanthone, senyawa utama dan paling aktif. Perannya alfa-mangostin anti-kanker, antioksidan, antiinflamasi, antibakteri. Beta-mangostin anti-kanker, gamma-mangostin antiinflamasi, neuroprotektif. Gertanin anti-kanker, mangostinol antimikroba. Yang kedua, flavonoid, berperan sebagai antioksidan dan perlindungan sel. Quercetin, kaempferol. Yang ketiga, triterpenoid, memiliki efek antiinflamasi dan antimikroba. Garcinon, pridelin. Yang keempat, tanin, bersifat astringen, aktivitas antibakteri dan antidiare. Dan yang terakhir, saponin, antimikroba dan imunomodulator. Analisis metabolit yang pertama in vitro. Hasil yang mengesankan diperoleh di mana alfa-mangostin menunjukkan penghambatan yang maksimal pada konsentrasi 10 mikrometer dan mampu menginduksi apoptosis sel dan kematian sel terprogram pada leukemia selin HL60. Yang kedua in vivo. Dalam penelitian menggunakan tikus yang diinduksi benzapiren dan pemicu kanker sebagai kontrol positif dan sebagai kontrol negatifnya yaitu
tikus normal. Tikus tanpa benzapiren hasilnya yaitu senyawa alfa-mangostin yang diberikan bekerja dengan prinsip antioksida di mana alfa-mangostin mendonasikan proton yang akan menangkap benzapiren sehingga menyebabkan benzapiren menjadi senyawa non-radikal. Dalam jumlah lain, jumlah farmasi dan farmakologi Yonghua juga menuliskan bahwa senyawa santon khususnya alfa-mangostin memiliki aktivitas sebagai kanker. Yonghua menjelaskan bahwa alfa-mangostin bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan sel dari garis sel manusia leukemia dengan menginduksi fase 3 apoptosis, sehingga dari hasil ini menyatakan bahwa senyawa santon khususnya alfa-mangostin positif berpotensi sebagai anti-kanker. Kesimpulannya yaitu yang pertama, kulit buah manggis Garcinia Bagus L merupakan sumber utama senyawa santon, terutama alfa-mangostin yang memiliki aktivitas farmakologis luar, seperti antioksidan, antiinflamasi, imunomodulator, antibakteri, antidiabetes, anti-obesitas, dan paling pentingnya yaitu anti-kanker. Yang kedua, proses atraksi mempengaruhi potensi senyawa aktif. Marasi, perendaman suhu ruang cocok untuk senyawa sensitif panas. Sofletasi, pemanasan berulang yang menghasilkan ekstrak lebih pekat dan kandungannya santon lebih optimal. Yang ketiga, analisis metabolit, menghambat pertumbuhan sebagai sel kanker secara in vitro. Hasil penelitian in vivo menunjukkan alfa-mangostin mampu menetralkan senyawa karsinogenik seperti benzopreni, sehingga mencegah pembentukan sel kanker dan menurunkan stres oksidatif pada jaring tubuh. Yang terakhir yaitu berdasarkan bukti ilmiah, kulit manggis memiliki potensi kuat sebagai agen anti-kanker alami, baik untuk pencegahan maupun sebagai terapi pendamping, namun bukan pengganti terapi medis utama. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.